Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mapa TV, Bro and Sister. Di Amerika, ada seorang politikus wanita muslimah dari Somalia, Afrika. Dia berhasil terpilih jadi anggota parlemen di Kongres Amerika 2 kali sejak tahun 2017 sampai sekarang dari Partai Demokrat. Nah, dia perjuangannya ini sangat luar biasa, bro and sister. Dia mampu berpidato membakar semangat masyarakat Minnesota sehingga dia terpilih. Dan di Kongres benar-benar luar biasa. Dia dijuluki sebagai singa podium dari Afrika. Ayo kita lihat bagaimana dia kampanye sehingga terpilih, bagaimana dia membakar semangat massa ibarat api ketemu bensin. Ayo kita saksikan. I remind you that you are the powerful ones. That the lawmakers of this state, of this country work for you. Bagaimana bro and sister, luar biasa pidatonya. Dia berhasil membuat masanya histeris. Dan tidak heran jika majalah Time tahun 2017 lalu dia dijuluki sebagai perempuan pertama mengubah dunia dalam laporan khusus majalah itu edisi 18 September 2017. Nah, selanjutnya dia juga mendapat julukan bintang baru yang progresif oleh politisi Amerika Jeff Cirillo. Kalau itu di ruang massa terbuka dia berhasil mengobarkan semangatnya dengan komunikasi massanya. Di dalam Kongres dia juga membungkam orang-orang yang anti-Islam. Terutama dia sangat mengkritik keras kebijakan Donald Trump, mengkritik keras Israel atau yang terhadap pendudukan Palestina, mengkritik keras orang-orang di Kongres yang tidak paham tentang Islam, dan dia sangat jelas sekali mendukung negara Amerika sebagai negara demokrasi. Kalau sampai negara Amerika masih menganaktirikan dan menganggap remeh keberadaan Islam, maka Amerika bukan negara demokrasi. Karena itu di Kongres dia menekankan dirinya, saya Afrika, saya Islam. Wah, luar biasa. Mari kita lihat dan saksikan bersama pidatonya di Kongres Amerika yang membuat orang terkagum-kagum dan memberi aplaus sepanjang ia berpidato. It is no accident that former President Donald Trump led a birther movement that falsely claimed he was born in Kenya. Because to them, falsely labeling the first and only President of the United States of America a Muslim and African immigrant somehow made him less American. Well, I am Muslim. I am an immigrant, and interestingly, from Africa. Is anyone surprised that I am being targeted? Is anyone surprised that I am somehow deemed unworthy to speak about American foreign policy? Representation matters. Continuing to expand our ideas of who is American and who can partake in the American experiment is a good thing. I am an American who was sent here, by her constituents to represent them in Congress, a refugee who survived the horrors of a civil war. There is an idea out there that I do not have objective decision making because of who I am, where I come from, and my perspective. But I reject that. We say there is nothing objective about policy making. We all inject our perspective, our point of views, our lived experiences, and the voices of our constituents. That's what democracy is about. Nah, itulah sepak terjang perempuan bernama Ilham Abdullahi Omar, kelahiran Mogadishu tanggal 14 Oktober 1982. Nah, ketika pecah
perang saudara di Somalia, di Mogadishu, saudara atau para netizen juga tahu sampai ada difilmkan Black Hawk Down. Wah, menarik sekali. Nah, dia mengungsi di pengungsian yang dikoordinir oleh PBB bersama keluarganya, bapaknya, kakeknya selama 4 tahun. Setelah itu dia memperoleh suaka dari pemerintah Amerika tahun 1995. Jadi selama 4 tahun, umur belasan tahun dia besar di kamp pengungsian. Nah, dia tiba di kota New York, lalu pindah ke Minnesota. Di sanalah dia bersekolah. Bapaknya tidak mau dia bekerja karena masih kecil, umur belasan tahun. Nah, di sekolah dia dibully. Nah, bapaknya yang bekerja sebagai sopir taksi di Minnesota memberi semangat kepada anaknya, kamu jangan ragu untuk dibully, karena orang membuli kamu itu mereka khawatir, karena mereka cemburu dengan keberadaanmu. Warna kulitmu yang bagus, hitam, mereka itu pucat. Begitu dia bapaknya memberi semangat kepada Ilhan Omar. Nah, akhirnya dengan demikian setiap dia dibully dia berkomunikasi dengan baik sampai di sekolah dia aktivis di mahasiswa, jadi aktivis mahasiswa. Nah, dia kuliah di Universitas Dakota dengan jurusan ilmu politik, lalu lanjut di Universitas Minnesota ambil studi internasional. Nah, setelah lulus dari situ dia bekerja sebagai guru untuk memberi nutrisi, dan dia bertekad untuk memberi gizi kepada anak-anak karena dia pengalaman dari masa kecilnya di Somalia bahwa anak-anak tidak pernah mendapatkan gizi karena dia itu tidak mau lagi terulang hal yang begitu, dia tidak mau. Nah, kemudian dia tertarik menjadi politisi, dia langsung diangkat sebagai manajer atau pimpinan kampanye untuk senator yang akan ke Amerika. Itu yang dia kampanyekan, menang. Mulai dari situ juga dia masuk ke Partai Republik, lalu pindah ke Demokrat. Setelah dia mencalonkan diri, lulus jadi seorang singa podium di Kongres Amerika. Begitu ceritanya. Semoga Indonesia juga lahir Ilhan Omar yang mampu merubah tatanan dunia. Karena bagaimanapun juga Ilhan Omar adalah wanita yang disegani, wanita yang dihormati oleh politisi-politisi yang ada di Amerika, bahkan di Eropa pun. Karena dia mampu membaca psikologi orang di hadapannya. Ketika dia bertemu dengan orang, dia mampu menyimak dan dia mampu memecahkan setiap permasalahan. Karena kritikan yang pedas terhadap Trump, terhadap pembenci Islam, dia punya solusi yang cemerlang. Begitu. Ciao.